Selamat pagi dan semangat pagi untuk Bapak dan Ibu sekalian. Saya harapkan semoga semuanya dalam kondisi yang sehat dan juga masih semangat karena masih pagi ya. Nah, mungkin beberapa sudah pernah mendengar tentang ini, tentang GMP atau cara produksi pangan yang baik. Baik, saya akan mulai. Apakah bisa terlihat sharing PowerPoint saya? Terlihat, Bu. Oke, baik. Oke, saya akan ya. Baik, mungkin Bapak Ibu sekalian pernah mendengar beberapa kasus penarikan produk yang dilakukan ya dari media massa ya, ada yang pernah dilarang untuk diedarkan. Kemudian juga ada beberapa kasus yang mungkin mencuat beberapa waktu yang lalu tentang adanya cicak pada minuman atau mungkin ada juga ditemukan ulat misalnya di dalam makanan. Sebenarnya kalau ulat atau mungkin hal-hal yang lain mungkin agak biasa ditemukan, tapi kalau misalnya itu ada di makanan seorang maka bisa jadi ini menjadi masalah ya, karena bisa dimuat untuk jadi berita dan lain-lain kan, karena kita misalnya sebagai pelaku usaha itu tidak tahu siapa saja yang akan menjadi konsumen kita, maka akan lebih baik untuk bisa berhati-hati. Nah, bagaimana kemudian kita bisa menghasilkan produk yang bermutu baik dan juga aman? Nah, karena kalau misalnya sampai terjadi penarikan produk, yang pertama adalah terjadi kerugian finansial. Ya. Kerugian finansial yang bisa jadi cukup banyak, karena yang pernah terjadi ini beberapa itu pernah ada satu produk yang ditarik dari 55 negara seperti itu. Juga pernah yang total kerugiannya bisa sampai 100 juta dolar itu. Jadi bisa saja kalau misalnya produknya tidak aman, kemudian bisa ditarik. Itu baru dari segi finansial. Hal yang lain yang juga sangat merugikan adalah ketika terjadi suatu masalah dengan produk kita, maka akan sangat sulit untuk mengembalikan kepercayaan konsumen. Jadi kepercayaan konsumen yang sudah dibangun bertahun-tahun bisa hilang hanya dalam hitungan jam atau hari. Karena apa? Sekarang ini apa-apa gampang sekali untuk viral ya, asalkan itu sepertinya satu berita yang heboh langsung diviralkan. Semua bisa memviralkan. Nah, padahal pengguna internet di Indonesia ini banyak sekali. Jadi bisa jadi kalau terjadi masalah dengan produk yang dihasilkan, itu reputasi yang dibangun bertahun-tahun bisa runtuh hanya dalam hitungan jam atau hari. Lalu bagaimana caranya agar bisa menghasilkan produk-produk ini yang aman? Nah, itu ada tahap-tahapnya. Yang pertama mesti pemilihan bahan dasar yang baik dulu. Kemudian dilanjutkan dengan sanitasi. Nah, sanitasi di sini ini lebih mengarah pada kebersihan lingkungan, peralatan, bangunan seperti itu. Kemudian selanjutnya adalah hygiene atau kebersihan dari pekerja atau karyawan seperti itu. Dan selanjutnya kalau bahannya sudah baik, lingkungannya sudah bersih, pekerjanya sehat dan juga menjaga kebersihan, hal yang dilakukan lagi adalah dengan memproduksi, mengolah menjadi produk itu juga harus dengan cara yang baik. Nah, ini semua diatur di dalam GMP. Oleh karena itu, ketiga hal ini, bahan dasar, sanitasi, hygiene, dan GMP, ini menjadi prasyarat sebelum memperoleh HACCP. Jadi kalau HACCP ini lebih tinggi lagi tingkatannya dari GMP, karena apa? Karena mempertimbangkan faktor risiko dan bagaimana cara mengontrol resikonya. Nanti akan disampaikan oleh Ibu Dr. Tias untuk tentang HACCP. Karena HACCP ini kan memang dulu dirancang awalnya untuk menjamin makanan yang dimakan oleh astronot itu aman ya. Bisa dibayangkan kalau astronot kok sampai keracunan makanan sedang di luar angkasa, ini kan bisa kacau dunia persilatan ya. Jadi kalau sampai terjadi apa-apa, jadi ada gravitasi ya dan lain-lain. Nah, pokoknya ini untuk menjamin sistem sampai aman makanan yang dihasilkan. Ada tangga
tangganya. Nah, ini step by step akan diuraikan. Oke, baik, untuk saya ini nanti ke GMP-nya. Nah, GMP atau cara produksi pangan yang baik. Oke. Nah, GMP ini merupakan persyaratan minimum. Jadi ini minimum ya. Kalau minimum artinya harus dipenuhi. Syukur-syukur bisa lebih. Syarat minimum sanitasi dan pengolahan yang diperlukan untuk memastikan diproduksinya pangan yang aman. Nah, ini menjadi pedoman bagi industri pangan bagaimana cara pengolahan yang baik. Nah, untuk itu aspeknya ada banyak. Ada 13. Yang pertama adalah tentang lingkungan produksi. Tadi kan berkaitan, kata kuncinya adalah sanitasi ya, dan produksi dan juga hygiene. Sehingga untuk sanitasi sendiri meliputi lingkungan produksi, kemudian bangunan dan fasilitas, peralatan produksi, penyediaan air, itu untuk sanitasi. Kemudian untuk kebersihan atau hygiene-nya itu meliputi fasilitas dan kegiatan hygiene, kemudian pengendalian hama, kesehatan dan hygiene karyawan, pengendalian proses, label pangan, penyimpanan, manajemen pengawasan, penarikan produk, pencatatan dan dokumentasi, serta pelatihan karyawan. Nah, untuk lokasi dulu. Nah, hal yang pertama, agar sanitasinya baik industrinya, maka yang pertama adalah pemilihan lokasi, dimulai dari pemilihan lokasi yang baik, yaitu yang pertama jauh dari polusi udara, polusi mungkin tanah, polusi air, seperti itu. Sehingga akan sangat baik jika jauh dari TPA. Kemudian tempatnya juga bukan yang rawan banjir. Nah, kenapa kok harus jauh dari TPA? Salah satunya misalnya tentang hama, disinggung tentang hama. Jadi karena TPA itu di situ banyak sampah kan, bisa jadi juga banyak penumpukan di situ, penyebaran bibit penyakit seperti itu, seperti lalat misalnya dia bisa terbang dengan radius 1 km, sehingga kalau misalnya dekat dengan sampah, maka lalat ini bisa nanti terbang dari sampah ke tempat industrinya seperti itu dan menyebarkan penyakit seperti itu. Kemudian lingkungan bersih ini dengan cara ya sampah itu harus sering dibuang, jangan ditumpuk setiap hari sekali atau mungkin lebih sering lagi. Kemudian tempatnya harus ditutup dan juga drainase yang baik. Ya, karena drainase ini kan juga di situ dilewati oleh air yang kotor seperti itu. Dan akan lebih baik jika jalanan di sekitar UMKM-nya itu dikeraskan agar tidak berdebu. Nah, untuk yang kedua tentang bangunan dan fasilitas. Nah, bangunan dan fasilitas ini tujuannya untuk melindungi dari berbagai macam jenis cemaran, yaitu fisik, biologis, dan kimia. Ya, kemudian mudah dibersihkan untuk bisa terjaga kebersihannya. Nah, untuk ruang produksinya sendiri, apa saja yang perlu diperhatikan? Yang pertama adalah desain dan tata letak. Jadi, tata letak itu harus diupayakan untuk mencegah terjadinya kontaminasi silang. Kontaminasi silang ini adalah kontaminasi dari tempat yang kotor ke yang bersih, atau misalnya dari bahan mentah ke produk jadi. Contohnya misalnya adalah di satu pabrik di mana mengolah misalnya nugget ayam seperti itu. Nah, daging ayam itu harus jauh dengan nugget yang sudah jadi. Karena apa? Ketika misalnya berdekatan, maka bakteri dan yang lainnya yang masih ada di ayam mentah itu bisa mengkontaminasi nugget yang mau dikemas. Padahal kalau sudah dikemas, sudah tidak diproses lagi, apalagi untuk produk yang langsung konsumsi seperti itu ya. Sehingga sangat harus diperhatikan tata letaknya adalah kalau bisa itu berurutan antar proses-prosesnya. Kemudian dibuat jauh antara bahan mentah dan juga produk yang sudah jadi. Kemudian tentang lantai. Nah, lantai yang diharapkan adalah yang tahan air, jadi tidak lembab lantainya itu, karena kalau lembab disukai oleh jamur. Kemudian tidak licin,
untuk keamanan dari karyawan. Lalu dibuat ada kemiringan tertentu supaya air mudah mengalir ke lubang-lubang drainase. Kemudian mudah dibersihkan dan kuat karena kan harus menyangga alat-alat di atasnya. Kemudian dinding itu dibuat tidak lembab, mudah dibersihkan, dan kalaupun dicat pakai cat yang tidak toksik seperti itu, karena siapa tahu nanti bisa mengkontaminasi produknya. Lalu langit-langit ini dibuat yang tingginya cukup supaya sirkulasi udaranya juga baik dan dibuat yang mudah dibersihkan. Kemudian untuk pintu jendela lubang angin ini perlu dilengkapi dengan kalau bisa ada double layer seperti itu, ada kasanya supaya nyamuk, serangga yang lain itu tidak bisa masuk ke ruang produksi, atau mungkin kalau ada lubang ventilasi ditutup dengan streaming seperti itu. Nah, ditutup dengan streaming. Kelihatan nggak? Belum, Bu. Belum. Belum kelihatan? Belum, Bu. Ini sempat Oh, hilang. sudah. Sudah? Bentar. Ini salah ya Bapaknya ya, bentar. Mohon kepada Pak Wadiarto ini kok share konten ya Pak? Kepencet ya Pak sepertinya ya Pak? Sebentar. Oke, udah Bu sekarang. Sudah. Ya, oke, baik. Tadi ya, jadi kalau ada lubang ventilasi itu ditutup dengan streaming, jangan ada celah seperti itu, supaya untuk ini salah satu cara untuk mengendalikan hama. Kemudian kelengkapan ruang produksi seperti apa, misalnya contohnya ada wastafelnya, kemudian lampu. Sebaiknya lampu itu tidak diletakkan tepat di depan pintu, karena lampu ini kan kadang-kadang menarik serangga. Jadi kalau lampu di depan pintu menarik serangga, nanti serangganya waktu pintunya dibuka bisa masuk seperti itu. Kemudian tempat penyimpanan, ini yang paling penting adalah tidak lembab dan dilengkapi dengan palet, sehingga tidak langsung menyentuh tanah seperti itu. Untuk peralatan produksi ini seperti yang tadi saya sampaikan, letaknya diatur. Jadi sesuai urutan prosesnya supaya tadi ya bahan mentah bisa diproses jauh dengan nanti adanya produk jadi pengemas, alat pengemas misalnya itu harus jauh dengan misalnya yang mencuci bahan-bahan mentah yang baru datang seperti itu. Kemudian bahan yang digunakan itu yang aman, yang food grade. Kalau misalnya contohnya adalah food container itu yang BPA free misalnya seperti itu. Kemudian yang kuat, tidak berkarat dan mudah dibersihkan. Lalu permukaannya dipilih yang halus supaya di situ akan lebih mudah untuk dibersihkan, tidak ada celah untuk mikrobia atau kuman itu bisa sembunyi di situ. Nah, kemudian juga tahan air supaya tidak lembab dan tidak bercelah. Oke, itu peralatannya. Kemudian tentang air. Nah, air yang diproduksi, air yang digunakan adalah air yang kualitasnya air bersih atau air minum. Kalau misalnya kontak langsung dengan bahan pangan yang digunakan sebelum diproses, misalnya air yang digunakan untuk mencuci setidaknya memenuhi persyaratan air yang bersih seperti itu. Ya, jadi harus diperhatikan. Nah, ini makanya kalau mau mengajukan PIRT biasanya akan diuji koliformnya seperti itu untuk menguji kebersihan dari airnya, dan juga ada beberapa persyaratan air sumur yang baik. Yang pertama adalah harus kedalamannya mencapai lapisan tanah yang mengandung air, jadi tidak kering pas musim hujan. Kemudian sebisa mungkin dinding sumur dibuat kedap air 3 meter ya, supaya nanti tidak menyerap air-air dari yang dari luar, dari tanah yang mungkin juga kurang bersih seperti itu. Kemudian bibir sumur ini dibuat 70 cm dari lantai, ini lebih supaya keamanannya terjaga. Kemudian ini yang paling penting, jarak sumur dari WC ini atau septic tank ini lebih dari 10 meter. Nah, ini harapannya supaya ini indikator sanitasi. Jadi kenapa waktu mau mengajukan PIRT
yang diuji adalah coliform karena coliform itu yang ada di pencernaan manusia, pencernaan kita. Nah, sehingga kalau itu sampai ada di air, berarti ada pencemaran feses ke air, seperti itu. Jadi itu mengindikasikan kemungkinan jarak antara sumur dengan septic tanknya itu kurang dari 10 meter. Nah, tetapi kalau misalnya di pemukiman padat penduduk kan mungkin agak susah juga ya, mau ditaruh di sana ternyata tetangga A yang di belakang ternyata juga tetangga ya, makanya di salah satu pemilihan lokasi itu memang bukan yang padat penduduk. Kalau bisa seperti dibuat jarak, karena ya ini tadi supaya sumber airnya terjamin seperti itu, tidak terkontaminasi oleh coliform. Oke. Untuk fasilitas dan kegiatan hygiene dan sanitasi. Nah, ini berguna untuk menjamin bahwa bangunan dan peralatan ini bisa aman dari karyawan. Nah, fasilitas yang diperlukan adalah alat cuci atau pembersih, kemudian ada fasilitas untuk hygiene karyawan, dan ada kalau sudah ada fasilitasnya tentunya juga ada kegiatan. Jadi ada wastafel, ya, ada sabunnya sudah, itu kan fasilitas ya, sudah dilengkapi dengan itu semua, tetapi tidak ada program untuk cuci tangan atau program untuk mengingatkan supaya karyawan sering cuci tangan. Nah, itu sama saja karena berarti kan fasilitasnya jadi tidak digunakan. Jadi memang harus dibangun satu sistem. Kalau misalnya cuci tangan sesering mungkin, nah ini agak susah juga memberikan peraturan seperti itu karena ini kan masalah kebiasaan ya yang sudah terbentuk bertahun-tahun. Jadi kalau memang mau diminta karyawan itu sering mencuci tangan, ya kalau nggak pakai reward, pakai punishment, pakai sistem seperti itu, atau mungkin ada alarm. Kalau alarmnya bunyi, berarti ini saatnya cuci tangan. Kalau disuruh mengingat-ingat sendiri setiap misalnya 2 jam sekali cuci tangan, itu akan repot karyawan. Pasti akan lebih baik kalau dibuat sistem seperti itu. Juga dibuat sistem atau mungkin ada reward tertentu ya seperti itu, atau ada tulisan yang mengingatkan misalnya harus cuci tangan setelah keluar dari kamar mandi misalnya seperti itu, atau peletakan wastafel ini begitu masuk ke ruang produksi yang mudah diakses seperti itu. Nah, untuk alat cuci atau pembersih sendiri ini harus tersedia dan terawat dengan baik. Yang kadang-kadang kalau misalnya saya kunjungan ke UMKM seperti itu, saya melihat kadang-kadang ada wastafelnya, sabunnya nggak ada. Kalau nggak begitu, ada sabun wastafel, nggak ada yang untuk mengeringkan, nggak ada tempat sampah di sekitarnya, seperti itu ya. Atau misalnya ada semuanya, airnya nggak lancar. Nah, ini semua harus terawat dengan baik. Kemudian untuk yang tadi untuk mencuci, memang airnya harus yang cukup dan air yang mengalir, jadi bukan gayung seperti itu ya. Maksudnya kan terbatas jumlahnya dan kadang-kadang cepat habis. Kalau bisa memang bentuknya wastafel yang ada kerannya seperti itu. Kemudian diletakkan di dekat ruang produksi seperti itu ya. Kalau peletakan dari sarana cuci tangan. Nah, bedanya membersihkan dan untuk mensanitasi atau hygiene atau namanya sanitizer itu kan kalau membersihkan hanya menghilangkan kotoran, tapi kalau sanitizer itu juga termasuk membunuh kuman seperti itu. Nah, ini untuk sarana yang baik itu untuk tempat cuci tangan setiap 10 orang lah itu kira-kira satu wastafel, karena kalau misalnya nanti lebih dari itu akan mengantri, dan kalau misalnya mengantri biasanya kadang-kadang jadi lupa seperti itu atau malas jadinya. Jadi memang sebaiknya setiap ada 10 orang itu satu wastafel, letakkan di tempat yang sangat mudah dijangkau, jangan di sudut-sudut gitu ya, jadi dekat pintu masuk gitu ya, atau dekat dengan yang tadi mau apa misalnya tadi sudah dibuat layoutnya, produksinya seperti apa sebelum memegang bahan mentah seperti itu. Kalau mau tes kebersihan, ini kalau misalnya untuk alat-alat ya, bisa misalnya ditaburi tepung atau garam, kalau misalnya lengket berarti masih belum bersih, atau paling gampang dicium, ya, ada bau amis atau enggak. Nah, kalau enggak, misalnya dilihat disinari itu kusam atau
Enggak, itu sudah terlihat ya, peralatannya tersedia atau enggak. Nah, kemudian selanjutnya adalah pengendalian hama. Untuk pengendalian hama sendiri di sini, hama ini karena bisa ikut berkontribusi menyebarkan bibit penyakit, sehingga memang harus dikendalikan seperti itu. Selain menyebarkan bibit penyakit, kadang-kadang hamanya sendiri itu ini bisa ada di dalam produk, gitu. Jadi pernah ada satu PIRT yang ada satu UKM yang PIRT-nya dicabut. Ini karena dia membuat roti hantaran begitu sampai ke konsumen, pas dibuka di dalamnya isi tikus. Nah, seperti itu roti isi tikus ya jadinya. Nah, itu pernah terjadi dan itu kejadian nyata ya di Jogja. Sehingga seperti ini kan harus dikendalikan, apalagi yang sampai seperti itu untuk menyebar. Dia juga selain yang bentuknya bisa mencemari sebagai cemaran fisik ya di dalam produk, dia juga bisa menyebarkan banyak penyakit seperti itu. Nah, bagaimana caranya? Yang pertama adalah dicegah dulu supaya tidak masuk. Kalau sudah masuk, berarti harus diberantas. Nah, untuk mencegah bagaimana? Tutup semua lubang, ya, tutup semua lubang dan atau selokan yang mungkin di situ bisa tempat keluarnya tadi ya tikus atau kecoak misalnya. Nah, jadi harus ada kayak seperti saringannya gitu ya, karena kan mereka biasanya masuk itu mengaksesnya dari gorong-gorong atau dari drainase seperti itu, sehingga drainase dilengkapi dengan apa ya seperti yang untuk supaya tidak bisa keluar begitu ya. Jadi memang dilengkapi dengan itu. Kemudian hewan peliharaan sebaiknya tidak berkeliaran di sekitar ruang produksi. Bahan pangan ini tidak boleh tersedia, ya, karena ini nanti yang mengundang dari hama untuk masuk. Kemudian harus ada pemeriksaan. Jadi memang harus ada pengecekan rutin. Jadi kalau tikus misalnya, kadang-kadang pintu sudah kita tutup ya dengan rapat. Kenapa kok misalnya masih ada di dalam ruangan gudang misalnya seperti itu ya? Karena bisa dicek ya. Kalau misalnya pulpen itu bisa masuk di celah antara pintu dan lantai, berarti tikus juga masuk. Karena tikus ini asalkan kepalanya masuk, badannya itu bisa mengembis. Jadi memang untuk memastikan bisa pakai identitas pakai pulpen celahnya. Jadi kalau memang pulpen bisa masuk, nah itu diperbaiki pintunya seperti itu. Ya. Kemudian kalau sudah ada bagaimana? Nah, kalau sudah ada bisa dilakukan pemberantasan. Ini bisa secara fisik pakai perangkap gitu ya, atau pakai apa tuh kertas lem seperti itu. Tapi bisa juga dengan secara kimia ya, menggunakan obat seperti itu. Tapi harus dipastikan penempatannya supaya tidak mencemari produk. Ya, ada juga beberapa perangkap itu menggunakan sinar ya, sinar UV yang dia bisa menarik serangga. Nah, serangganya tertarik, tapi nanti dia akan melewati sebuah kawat-kawat yang di situ nanti dialiri listrik, jadi bisa mati. Gitu. Oke, selanjutnya adalah bagaimana tentang kesehatan dan hygiene dari karyawan. Nah, hygiene atau kebersihan dari karyawan ini merupakan kunci pengolahan pangan yang sehat. Tadi ya sudah alatnya sudah, bangunannya sudah, bahannya sudah yang baik. Nah, sekarang karyawannya. Ya, dan yang menjadi masalah adalah karena ini tergantung dari kebiasaan seperti itu yang biasanya sulit diubah. Nah, jadi ada beberapa peraturan yang memang harus dibuat. Kalau begitu, yang pertama adalah kalau karyawan yang bekerja ini memang harus dalam kondisi yang sehat, apalagi sekarang ini ya di masa pandemi ini kan pasti lebih selektif lagi. Kalau misalnya siapa yang bekerja hari ini harus yang benar-benar sehat. Kemudian yang sakit yang seperti apa yang tidak diperbolehkan masuk karena mungkin sakitnya bisa menular, itu adalah yang menunjukkan misalnya dia adalah hepatitis A, kemudian diare, seperti itu, atau yang berhubungan dengan saluran pencernaan dan saluran pernafasan, kan biasanya itu menular ya, seperti itu. Nah, kemudian ada sistem untuk mengawasi kesehatan karyawan secara rutin. Nah,
ibaratnya kalau ibarat tubuh manusia itu adalah, kalau ibaratnya kita ya, kita kan tinggal di bumi. Nah, bagi mikrobia, buminya itu juga tubuh kita seperti itu. Jadi dari ujung rambut sampai ujung kaki, kalau mau dicek itu pasti ada penghuninya yang nggak terlihat ya. Saya kebetulan dari lab bioteknologi pernah masukkan misalnya rambut saja satu helai ditumbuhkan di media, itu nanti mikrobianya sudah warna-warni. Ya memang itu yang habitat alami ada di rambut misalnya seperti itu. Atau misalnya kadang-kadang menerima kunjungan banyak orang begitu ya, di lab kami, besoknya itu nanti ditemukan kontaminasi ya, mahasiswanya pada protes nih kok ada kontaminasi ya, misalnya seperti itu. Jadi meskipun kita terlihat bersih, sebenarnya kita ini membawa banyak, dalam tubuh kita ini sebenarnya banyak mikrobia. Memang ada yang menyebabkan penyakit, ada yang memang habitat alami jadi tidak menyebabkan penyakit. Oleh karena itu, para karyawan kenapa harus menutup dari ujung kepala sampai ujung kaki seperti yang ada di poster ini ya. Jadi apa saja yang perlu ditutup? Nah ini dari rambutnya ya, rambutnya itu harus ditutup seperti itu, atau jangan panjang ya poninya, atau pokoknya tertutup kalau misalnya panjang. Kemudian tidak perlu menggunakan aksesoris kalau sedang bekerja ya. Uh, apa namanya misalnya anting-anting atau yang lainnya seperti itu ya. Karena nanti itu bisa saja jatuh seperti itu di dalam produk dan jadi hadiah langsung ya malahan dari produknya. Jadi maksudnya adalah kalau misalnya aksesoris dikhawatirkan bisa jatuh ke produk seperti itu. Apalagi ya misalnya kuku palsu, bulu mata palsu, apalagi ya itu jangan sampai ada di jangan digunakan lah, tidak tepat untuk kalau mau kerja seperti itu. Kemudian pakaiannya juga panjang, kemudian harus menggunakan apron atau celemek selama bekerja untuk melindungi pakaiannya seperti itu. Kemudian gunakan warna apron itu yang terang. Jadi kalau misalnya nanti kotor itu akan mudah terlihat. Terus sepatu juga tertutup seperti itu. Jadi intinya ditutup dari ujung kepala sampai ujung kaki. Karena apa? Karena ini sumber dari mikrobia ya, dari manusia sendiri. Menularnya bisa langsung ke produk atau tidak langsung. Misalnya ke peralatan, megang peralatan, peralatannya ke produk. Sehingga memang ini harus terlindungi semua. Seperti itu ya. Oke, ini saya ada video yang menampilkan. Sekarang kalau misalnya ya, yang beberapa kali saya temui adalah, kalau sekarang mungkin kondisinya sudah berbeda di UMKM, tapi beberapa kali saya kunjungi sebelum pandemi, yang saya sering temukan banyak yang mencuci tangan di wastafelnya itu tidak tersedia sabun, ya, atau sabunnya itu sudah terlihat pakai sabun batangan yang sudah kotor seperti itu ya, sehingga An ideal kita akan place for lihat di bacteria sini. and fungi to live is on the human body. Scientists have estimated that sometimes there are more microbes living on your hands than there are people living on the earth. A good way of seeing these invisible beings is to grow them on agar gel. This gel contains blood, an excellent source of microbe food. Yeah. Place a hand on it, cover it up, and leave it in a warm incubator. 48. Ya, jadi ini adalah dilakukan percobaan ilmiah begitu ya untuk memperlihatkan kalau oke. Oh ya, oke. Share tadi di stop dulu, yang share tadi di stop. Iya, sebentar ini. Yang share yang ini. Di zoom aja Bu, dibesarin. Ya itu coba. Mohon ditunggu Bapak Ibu. Nggak bisa. Sebentar.
Baru ini saya Kak. Itu dulu yang konten yang pertama ya itu. Oh ya. Ini. Nah, Enggak bisa ya. Oh ya, dari sana aja videonya Kak. Bu. powerpointnya ditulis aja dulu coba. Oh ya. Biar kembali ke layar utama. Oh, stop share. Nah, baru share video gitu bisa. Ibu yang share apa? Dari mana? Saya movie ya. Ya, oke. Ya, sip. Oke. Baik, apakah suara saya terdengar? Terdengar, Bu. Oke, baik. Nah, ini adalah satu video yang dia menunjukkan ya. Jadi ini adalah bukti ilmiah kalau misalnya apa namanya kita ya baru dari luar kemudian tidak cuci tangan, kemudian ditumbuhkan di satu media ya di dalam laboratorium, kemudian sampai setelah beberapa hari dilihat hasilnya seperti ini Bapak Ibu ya. Nah, ini mikrobia yang ada di tangan kita kalau tangan kita kotor. Seperti ini contohnya. Ya, diwarna-warni ya Bapak Ibu. Nah, ini tangan yang kotor ya. Jadi kalau nggak cuci tangan, seperti itu. Nah, kemudian dilakukan percobaan kecil-kecilan untuk melihat ya. Di sini ada mahasiswa cowok dan cewek. Ini begitu masuk ke ruangan langsung dia letakkan tangannya di media tadi untuk melihat kalau nggak dicuci seperti itu. Nah, kemudian yang laki-laki ini dia mencuci, ada satu yang mencuci dengan sabun dan yang satunya lagi hanya mencuci dengan air. Kemudian mau dicek ya, ditumbuhkan beberapa hari gitu untuk melihat. Beda signifikan nggak sebenarnya kalau mencuci dengan air dan mencuci dengan sabun seperti itu. Nah ini kan setelah beberapa hari, memang ini nggak bisa langsung ya Bu hasilnya terlihat, memang harus beberapa hari. Nah tadi setiap orang, nah ini yang belum dicuci, ini yang belum dicuci seperti ini ya, jadi mikrobianya banyak sekali jenisnya. Oke, nah ini dicuci tapi hanya pakai air. Seperti itu. Tetap banyak ya, masih tetap terlihat banyak ya, dicuci dengan air. Nah, kemudian yang laki-laki ini yang belum dicuci. Wah, ini lebih ngeri sepertinya ya, jenisnya ya. Warna-warni, seperti itu. Nah, ini sudah cuci pakai sabun, tetap ada, Bapak Ibu ya. Tetap ada ya. Bisa jadi
mencucinya satu kurang bersih, atau tadi itu kalau diperhatikan mencucinya dengan sabun batangan. Jadi kan kita nggak tahu kalau sabun batangan itu sudah berapa orang yang pakai, sudah berapa lama, seperti itu ya. Dan juga apa namanya, kalau sudah lama misalnya yang pegang sabun batangan tadi itu kan mesti tangan yang kotor. Lama-kelamaan juga akan pindahkan ke sabunnya itu. Seperti itu kalau sabunnya sudah lama. Jadi dari sini yang bisa kita ambil adalah kalau mencuci jangan hanya dengan air, karena dengan air ini hanya meratakan. Tadi dilihat yang tadi yang cewek itu kan dua-duanya hampir sama, tidak ada bedanya mencuci atau tidak dicuci atau mencuci dengan air. Kemudian yang tadi yang cowok ada perbedaan yang signifikan, mencuci tidak dicuci dengan mencuci dengan sabun, seperti itu. Meskipun waktu mencuci dengan sabun masih terlihat ada beberapa ya, seperti itu. Nah, jadi intinya adalah mencuci tangan itu durasinya juga harus diperhatikan, apalagi di masa pandemi sekarang ini kan semua harus seperti kewajiban ya mencuci tangan itu ya, karena gambarannya begitu ya. Lanjut, saya lanjutkan dari PPT-nya. Kemudian video lagi, video yang kedua. Oke. Nggak bisa. Apa videonya sudah terlihat? Sudah. Oke, terlihat ya. Nah, yang di kedua ini adalah gini. Ini ada satu barang yang selalu kita bawa kemana-mana kalau bangun tidur yang pertama kali kita cari ya. Nah, kita mau lihat nih handphone ya. Jadi kadang-kadang para karyawan ini kan masih suka yang bawa handphone ke tempat kerja. Nah, kita ingin melihat ini adalah juga sama. Jadi dia adalah bukti ilmiah bagaimana kotornya sebuah handphone. Jadi ini ditunjukkan ya di sini. Ini adalah media yang digunakan untuk menumbuhkan, biasanya menggunakan darah kambing karena disukai oleh mikrobia, banyak mikrobia. Nah, mengandung darah kambing. Oke. Kemudian diambil sampel dari banyak sekali HP ya. HP ini di swab seperti itu, diambil, kemudian ditumbuhkan hasil swabnya itu di dalam media. Nah, kita akan lihat hasilnya seperti ini. Ya, banyak ya mikrobianya. Nah, hasilnya seperti ini. Ternyata banyak mikrobia yang ditemukan itu adalah mikrobia yang dia dari fekal atau feses. Jadi dari saluran pencernaan itu ada di HP. Ini hasilnya. Seperti itu. Wah, kebanyakan dia mengandung banyak koloni, itu adalah jumlah unitnya. Jadi ada total 38 sampel HP yang diambil, kemudian 34 itu terkontaminasi. Kontaminasinya dari bakteri yang ternyata berasal dari saluran pencernaan. Ada 4 yang dia bisa menyebabkan patogen. Seperti patogen itu bisa menyebabkan penyakit. Begitu ya. Jadi banyak bakteri-bakteri yang berbahaya sebenarnya itu berada di HP kita, barang yang setiap saat sering dengan kita ya, seperti itu. Jadi ya sarannya adalah, maka dari sini kita bisa lihat supaya lebih sering membersihkan itu atau tidak
harus ada locker seperti itu untuk menaruh barang-barang pribadi ya supaya tidak mengkontaminasi proses produksi. Tadi ya dari 38 ternyata 34-nya terkontaminasi seperti itu. Ya, dan beberapa yang terkontaminasi itu adalah dari bakteri-bakteri dari fekal ya, seperti itu. Oke. Baik. Selanjutnya oke, saya akan kembali ke PPT-nya tadi. Ya, jadi Bapak Ibu sudah melihat ya bagaimana kotornya HP, mungkin sekarang jadi lebih sering membersihkan ya HP-nya, begitu. Jadi tidak hanya sering cuci tangan, habis cuci tangan, tangannya sudah bersih, pegang HP, HP-nya yang belum bersih, seperti itu. Nah. Oke, selanjutnya adalah pengendalian proses. Apa sudah terlihat PPT-nya? Sudah terlihat PPT-nya lagi? Oke, baik. Nah, tadi itu kan yang mengarah pada bagaimana menjamin produknya aman supaya tidak terkontaminasi baik oleh alat, bangunan, lingkungan, ataupun dari pekerja sendiri. Nah, sekarang bagaimana caranya menghasilkan produk yang bermutu? Ya, produk yang bermutu ini harus supaya menghasilkan produk yang bermutu, maka prosesnya harus dikendalikan. Nah, dari mana saja bisa mengendalikan proses? Yang pertama tentang spesifikasi bahan bakunya, kemudian komposisi dan formulasinya. Jadi kalau misalnya komposisi dan formulasi ini harus paten ya. Kalau misalnya dari awal komposisinya seperti ini ya seperti ini. Jangan kalau misalnya ada salah satu bahan ini mahal ya, begitu kemudian dikurangi. Ya, seperti itu. Jadi komposisinya berbeda. Itu akan berpengaruh pada mutu produk akhirnya. Kemudian cara memproduksinya juga harus baku, makanya kadang-kadang perlu ditulis. Jadi selain resep, misalnya seperti itu ya, perlu ditulis lagi juga caranya seperti apa ya. Kemudian jenis, ukuran, dan spesifikasi kemasan. Kemudian perlu juga ada penetapan tentang keterangan produk itu, misalnya nama, kemudian tanggal produksi dan tanggal kadaluarsa. Jadi kita menjamin produk kita itu bermutu sampai sebelum kadaluarsa, misalnya seperti itu. Kemudian harus ada label pangan. Apa saja yang harus ada di sini adalah nama produk, daftar bahan, kemudian neto atau daftar bahan itu komposisi, kemudian neto, lalu juga produsen karena kita harus mempertanggungjawabkan produk kita, kemudian tanggal, bulan, dan tahun kadaluarsa, kode produksi, lalu kalau ada PIRT berarti dicantumkan PIRT. Kemudian untuk penyimpanan sendiri itu harus dipisahkan antara bahan makanan dengan yang non pangan. Misalnya apa yang tadi untuk membersihkan, cairan disinfektan itu harus berbeda gitu ya. Jangan sampai misalnya minyak goreng tertukar dengan untuk membersih lantai, misalnya seperti itu. Jangan sampai terjadi. Kemudian penyimpanan peralatan ini juga di tempat yang tidak lembab gitu. Simpan di tempat bersih, kering ya, kemudian perhatikan suhunya karena mikrobia ini sangat cepat sekali tumbuh, kemudian beri label pada kemasannya, lalu gunakan manajemen first in first out, jadi mana yang lebih dulu, itu yang keluar lebih dulu. Ini sebenarnya saya ada video, tapi karena waktu ya, durasinya, ini menunjukkan betapa cepat mikrobia ini bisa tumbuh, jadi mungkin 2 jam masih aman, 3 jam masih aman, setelah 4 jam misalnya sudah tidak aman lagi bahan pangannya. Kemudian harus ada penanggung jawab. Jadi tadi sudah dibuat sistemnya, sudah harus bersih, fasilitas juga ada, juga harus ada penanggung jawab siapa yang akan selalu rutin mengontrol kegiatan ini, seperti itu. Kemudian tentang penarikan produk, ini kalau misalnya sampai ada produk yang diketahui bermasalah, seperti itu, ini harus ditarik supaya tidak timbul korban lebih banyak. Nah, oleh karena itu, berhubungan dengan poin selanjutnya, yaitu pencatatan dan dokumentasi.
Jadi dari mulai bahan baku, siapa suppliernya, diproduksi tanggal berapa, itu harus ada keterangannya. Supaya apa? Kalau terjadi masalah akan lebih mudah untuk ditelusuri. Jadi catatan ini hendaknya disimpan 2 kali umur simpan produk. Ini juga penting ketika Bapak dan Ibu sekalian misalnya memproduksi sesuatu, sebaiknya disimpan satu untuk di retain. Jadi ada produk yang memang kita simpan, jadi nanti kalau ada komplain dari konsumen kita cek yang punya kita itu memang bermasalah seperti itu atau tidak. Atau jangan-jangan kesalahan ada di konsumen, misalnya kita sudah merekomendasikan penyimpanannya suhu sekian tidak dilakukan, sehingga produknya rusak. Nah itu penting, jadi kalau misalnya ada apa-apa bisa mudah ditelusuri, seperti itu. Kemudian pelatihan karyawan. Nah, tadi personal hygiene ini kan pembiasaan, sehingga perlu dilatih terus-menerus. Ya misalnya seperti dalam pelatihan keamanan pangan, ini terutama ownernya harus tahu ya tentang ini. Bagaimana prinsip-prinsip dari CPPB ini, sehingga nanti bisa juga untuk melatih ke karyawan. Nah, sekian dari saya. Terima kasih sekali. Saya kembalikan ke moderator Mbak Santi, silahkan.